hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Shalom yuk. Kembali lagi bersama kita di KTMBS Kupas Tuntas Masalahmu bersama SOC. Yeay. Hari ini kita kedatangan rekan pelayanan yang sakit. Nah, sebelum kita mulai ya hari ini kita mau perkenalan dulu dengan orang di samping kita ini ya Ter ya. Ya. Kenalkan diri Anda. Saya kenalkan, sebelah saya Reni. Saya Reni. Sebelah saya lagi Terry. Yeay. Dan saya Jeffrey. Yeay. Ya, cuma seperti Yes. itu. Seperti Nah, kenapa teman-teman tahu nggak? Kenapa kok hari ini kita mendatangkan Mas Jeffrey ke sini? Siapa yang bisa menebak? Ya, karena hari ini berhubungan dengan voting di Instagram minggu lalu. Siapa yang minggu lalu sudah voting? Saya. Mas Jeffrey nggak voting ini, Pak? Saya voting kok. Ya, bohong, teman-teman, bohong. Saya follow kalian. Oke. Follow. Follow aku atau follow Instagramnya Yud? Follow penyanyi Yud. Oh ya, Yud. Oke, Oke. siap. Kalian juga follow ya, jangan lupa. Jangan lupa. Ya, kita Jangan lupa lanjutkan. follow ya. Lanjut. Kita lanjutkan saja teman-teman, kita lanjutkan saja. Nah, pada minggu hari ini kita akan membahas tentang pelayanan yang sesungguhnya. Benar nggak? Benar. Nah, kenapa kok mengundang Mas Jeffrey ini? Kan Mas Jeffrey ini adalah salah satu seseorang yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun, sekitar 50 tahun ya. Sudah berpuluh-puluh tahun melayani dan kita mau mendengarkan sedikit sharing berbagi kisah pelayanannya dan juga akan berbagi tips dan saran apa itu pelayanan. Ya enggak? Ya. Tadi mau tahu apa tentang pelayanan? Pertama, pertanyaan dasar ya Mas Jeffrey. Menurutnya Mas Jeffrey, pelayanan itu apa sih? Kalau menurutku pribadi, pelayanan itu wujud real ekspresi kita cinta sama Tuhan gitu. Lewat apa yang udah Tuhan berikan ke kehidupan kita. Begini tuh. Hal penting dalam melayani apa? Kalau hal penting dalam melayani, yang pertama, kalau kita ingin melayani Tuhan ya pasti kita harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Terus selain kita punya hubungan pribadi, kalau kita udah punya hubungan pribadi yang bagus dengan Tuhan, lewat sosok Bapa kita harus bertanggung jawab dan punya konsisten dalam melayani. Tanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan serahkan pada kita, sudah tanggung jawabkan pada kita ya. Yes. Selanjutnya ada lagi? Terus teman-teman juga harus menyadari gitu loh bahwa hidup kita juga bukan punya milik kita lagi gitu loh. Lewat karya penebusan Tuhan yang real, Tuhan sudah menebus kita, yaitu contoh realnya Tuhan. Jadi kita harus mutlak melayani Tuhan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih Mas kita sebagai anak Tuhan itu harus melayani? Wajib nggak sih melayani itu? Wajib dong. Kenapa? Itu ya tadi yang aku sampaikan pertama tadi, yang aku singgung sedikit, kita mutlak melayani Tuhan karena Tuhan udah terlebih dahulu memberi contoh kita dalam melayani. Melayani, udah menebus kita lewat karyanya di kayu salib. Terus tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya itu, Tuhan udah menebus kita, sekaligus kita menyandang status sebagai anaknya. Itu self brandingnya kita itu. Self branding. Sekaligus membahas tentang self branding. terus. Sudah. Udah, itu mungkin. Kalau teman-teman mungkin ada menurutnya Mbak Reni atau Mbak Terry? Dibalas teman-teman. Jadi ya, tadi mau ngomong dulu. Ada ini dulu. Jadi ya, menurutku pelayanan ya, kembali lagi pelayanan itu menurutku anugerah. Soalnya aku tuh bukan orang yang bisa apa-apa sebenarnya. Jadi orang yang gak punya bakat. Menurutku, aku gak punya bakat, tapi Tuhan memberi kesempatan kepadaku yang bukan apa-apa ini untuk melayani. Dan mungkin gak aku sadari aku banyak pelayanan yang aku ambil gitu loh. Dan itu aku ingin mengerjakan sebaik-baiknya karena menurutku itu anugerah untukku. Kayak gitulah. Kenapa kalau kita harus melayani? Karena ya itu tadi sama kayak Mas Jeffrey, karena kita sudah dilayani oleh Tuhan Yesus. Ini bentuk pengabdian kita kepada Tuhan Yesus gitu loh.
Jadi aku punya slogan hidup, enggak slogan melayani sih, kayak bukan aku siapa gitu. Mungkin Tuhan kalau bukan aku, Tuhan mungkin punya orang-orang lain. Seumpama aku nggak ada di gereja sini ya, Tuhan pasti menyediakan orang lain untuk melayani tempat ini. Tapi kalau seumpama aku masih ada di sini, kalau bukan aku yang melayani siapa, kayak gitu sih. Itu yang menurutku kenapa kok aku harus melayani kayak gitu. Nah, tadi mau menambahkan? Sama sih. Ya bentuk cinta kita kepada Tuhan, ya kita melayani Tuhan. Kayak gitu. Teman-teman di rumah, bagi teman-teman melayani apa, nanti tulis di kolom komentar atau WA kepada ketua kaum muda kita. Jangan lupa ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi mau tanya apa lagi? Bagaimana sih kita bisa menikmati pelayanan yang kita ambil itu, Mas? Kalau pengalaman pribadi sih, cara menikmati pelayanan Tuhan yaitu melakukan dengan motivasi dan sikap hati yang benar gitu. Jadi bonusnya tadi ya sukacita juga damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan dengan kerendahan hati, dengan motivasi yang benar tadi. Lalu apa yang menurut Mas Jeffrey, apa yang benar-benar harus dimiliki oleh anak Tuhan untuk melayani yang benar-benar? Itu tadi syaratnya yang mutlak tadi juga harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, terutama yang kita melayani siapa gitu. Kalau kita nggak punya hubungan yang spesial dengan yang kita layani, berarti kan kita juga harus kembali ke punya percaya ke diri kita sendiri, kita melayani siapa, motivasinya apa gitu. Analoginya kalau teman-teman mungkin punya sahabat atau teman dekat itu, kan kita harus tahu tuh permasalahannya apa teman kita, terus lebih ngerti kita gitu. Kita kan pengen jauh lebih mengerti dia gitu. Lebih intim. Yes. Demikian dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan juga harus intim. Lewat apa? Doa setiap hari dan baca kitab suci. Jangan lupa. Terus yang kedua, karakter yang dimiliki untuk seorang pelayan bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Ya, pelayanan mungkin di bidang apapun gitu loh, multimedia atau mungkin pelayanan tamborin seperti kalian berdua musik kayak gitu, juga konsisten. Jadi konsisten dalam melayani, nggak cuma waktu kita senang aja gitu melayani Tuhan, tapi dalam keadaan apapun kita harus tetap melayani Tuhan. Seperti itu teman-teman. Juga satu lagi, ya boleh. Kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita, terutama sesama rekan sepelayanan gitu. Jangan sampai kita nanti pelayan dalam satu tim, tapi kita punya rasa nggak senang dengan seseorang, atau mungkin iri ataupun jangan seperti itu. Harus diselesaikan ya sebelum. Diselesaikan, terus juga harus punya sifat mau dikritik dengan rendah hati, dengan rendah hati ya. Berlapang dada. Ya siap. Nah ini agak apa Mas Jeffrey itu termasuk tim yang mementingkan bakat atau tim yang mementingkan hati untuk melayani? Sebenarnya dalam pelayanan itu hati sih, lebih ke hati. Kenapa hati? Banyak orang di sana yang mungkin yang punya bakat, mungkin talentanya, skillnya bagus, tapi hati dalam melayani Tuhan itu nggak ada gitu. Jadi di situ motivasinya pengen dilihat orang, pengen dihargai, seperti itu. Tapi orang yang hanya dasarnya hanya bakat aja, punya skill tapi tidak punya hati benar-benar untuk melayani Tuhan, tinggal tunggu waktunya aja. Pasti lama-kelamaan hancur atau mungkin tergantikan orang. Yaitu nggak konsisten tadi dengan pelayanannya. Tapi beda dengan orang yang punya hati terus mau memberikan terbaik sehingga Tuhan kasih talentnya. Tapi di sisi lain juga gitu, harus punya apa ya? Harus tahu, bukan punya sih, harus tahu porsinya di mana sih pelayanannya. Sehingga kalau tahu pelayanannya, tanggung jawabnya itu harus lebih upgrade, harus punya rasa ingin belajar lebih sungguh. Karena dalam mengembangkan talenta atau bakat ataupun pelayanan lebih lagi itu tanggung jawab itu, bukan opsi gitu, bukan opsi A B itu, bukan seperti itu, tapi tanggung jawab kita emang yang sudah dikasih talenta dari Tuhan.
Benar. Mau menambahkan dikit ya. Seperti kata Mas Jeffrey, saat kita punya hati yang benar-benar ingin melayani teman-teman, kita itu otomatis akan membangun diri kita sesuai dengan jalan Tuhan gitu. Kayak aku tadi kan, aku kembali lagi ke depan tadi, aku bilang aku adalah orang yang menurutku nggak punya bakat dari awal. Aku orang yang nggak baik dalam public speaking kayak gitu kan. Tapi Tuhan sampai sekarang pakai aku untuk di sini kayak gitu kan. Aku nggak pernah terbayangkan untukku. Aku nari tamborin juga kaku. Dasarku itu bela diri, karate, taekwondo. Jadi untuk tamborin itu kaku banget kayak gitu. Aku sama sekali nggak bisa nyanyi sama sekali dulu. Sekarang mulai bisa dikit. Terus aku juga gak bisa, aku punya dasar komputer tapi aku gak bisa yang namanya editing, baik foto, baik video atau apapun, itu gak pernah. Tapi apa, karena aku kepingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan aku belajar gitu loh, dari awal aku gak bisa sampai sekarang itu dengan proses kayak gitu. Dan aku pingin teman-teman yang mungkin di sana belum melayani, belum dipercayai melayani, ya belajar punya dilandasi dulu dengan hati yang ingin melayani dengan sungguh-sungguh. Nanti bakat itu akan terbentuk sendiri gitu dengan usaha teman-teman kayak gitu, ya nggak Ter? Iya. Jadi juga merasa sesuatu nggak waktu sebelum melayani sama sesudah melayani gitu? Pasti ngerasa sih, soalnya kan pasti ngerasa kayak aku tuh nggak mampu gitu. Tapi kalau misalnya kita emang punya hati untuk melayani, punya komitmen untuk melayani, pasti kita juga berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kayak gitu. Jadi aku adalah tim yang sama sih, kayak tim yang lebih punya hati untuk melayani dulu, baru bakat itu. Tapi jangan sama, kita harus juga punya bakat. Kalau sudah aku pengen melayani, cuma pengen melayani tapi tanpa berusaha seperti kata Mas Jeffrey, ya itu juga sama aja kayak gitulah. Selanjutnya ini ya nyambung. Menurut Mas Jeffrey, apakah wajar nggak sih Mas melakukan kesalahan waktu pelayanan kayak gitu? Kalau dibilang wajar ya wajar lah. Kan di sini kita namanya belajar melayani ya. Tapi jangan sampai kita punya persepsi bahwa pelayanan itu juga ajang untuk belajar, jangan seperti itu. Kalau kita komitmen untuk melayani, kalau kita melakukan kesalahan ya ayo kita perbaiki gitu. Jangan sampai kita dewasa di mana kita merasa bisa gitu. Kayaknya ngaku bisa gitu loh. Padahal Tuhan udah kasih kita semua itu hikmat ya. Dan tanggung jawab tadi aku bilang tadi, mengembangkan talenta itu tanggung jawab kita terus. Jangan cuma opsi terakhir gitu loh. Bagaimana kita jangan sampai kita merasa bisa terus puas sampai di sini aja cukup. Tapi kita upgrade terus ilmu kita. Seperti contohnya di masa COVID ini, kita sebenarnya kan terpaksa kemarin ada tim multimedia. Ternyata tim multimedia yang awalnya sedikit, ternyata sekarang banyak. Terus teman-teman yang awalnya mungkin tidak bisa membayangkan, namanya mungkin ngedit video, mungkin ngedit, ternyata selama kita sama-sama bisa melayani Tuhan, sama-sama berkumpul, sama-sama berbagi ilmu, ternyata kita bisa semua gitu loh. Jadi seperti itu. Kayak gitu sih, ya benar. Menurutku ya, boleh nggak aku? Boleh. Jadi lo seumpama wajar atau enggak kita melakukan kesalahan itu, ya namanya manusia itu kita wajar. Maksudnya kita melakukan kesalahan itu ya sepatutnya gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, kita melakukan kesalahan tanpa kita mempersiapkan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, itu nggak baik gitu loh. Tapi kalau kita melakukan kesalahan tapi dengan syarat kita sudah melakukan terbaik, tapi waktu hari pelayanan kita melakukan kesalahan, itu nggak, menurutku wajar. Tapi kalau seumpama kita ya seenaknya sendiri, kita seumpama kayak gini ya, kita nggak mempersiapkan dengan maksimal, terus kita melakukan kesalahan, ya itu salah kita gitu loh. Itu yang nggak baik gitu. Dan jadi itu merugikan orang lain juga, mereka yang kita layani juga kan. Kayak gitu. Jadi menurutku selama bisa melakukan terbaik, jadi lakukannya terbaik kayak gitu. Soalnya di gereja juga bukan seperti ajang mencari bakat. Kayak kita mencari penyanyi terbaik, musim terbaik, penari terbaik, bukan seperti itu kan. Tapi namun kita sadari bahwa kita kan melayani raja, segala raja gitu ya. Berarti standarnya kan jauh lebih tinggi dari cuma bisa gitu. Cuma bisa enggak. Tapi kita harus punya standar tinggi, kita harus lebih
lebih baik lagi untuk melayani Tuhan gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong konteksnya di luar mungkin di pedalaman atau gereja pedalaman atau perintisan, kita nggak ngomong seperti itu ya. Tapi selama kita udah dikasih Tuhan berkat tempat kita untuk beribadah, apa salahnya kita gitu loh dengan bisa kembangkan ya. Dengan talenta yang yang Tuhan berikan, kita sama-sama belajar gitu. Ya, benar sekali. Lalu, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang misalnya kita latihan ya untuk pelayanan, terus kayak ada yang males gitu mempersiapkan untuk pelayanannya, itu gimana sih? Mas Jeffrey, menurut Mas Jeffrey aja. Ya kembali ke karakter seorang yang mau melayani tadi kan. Berarti aku ambil opsi yang tadi, tanggung jawab dan konsisten dan melayaninya gitu. Kalau berarti kembali ke awalnya, motivasi dalam melayani Tuhan awalnya itu apa sih gitu loh. Dulu waktu berapi-api dalam melayani Tuhan itu motivasinya apa itu loh. Terus sekarang kok males-malesan gitu loh. Padahal udah dipercayakan dalam melayani Tuhan gitu. Ya kembali ke diri sendiri. Tapi kita sebagai rekan pelayanan juga wajib gitu loh, mengingatkan, menegur dengan kasih, dengan kasih. Jangan sampai kita mengingatkan rekan pelayanan kita dengan kasar sehingga jadi batu sandungan sama kita. Betul. Seumpam jadi ya, kan Mas Jeffrey sudah 50 tahun nih pelayanan. Sudah lama lah melayani kan. Pernah nggak sih merasa bosan gitu, Mas? Merasa bosan itu pasti ada gitu. Pasti kita akan pada dihadapkan dengan titik jenuh. Jenuh di mana kita, oh Tuhan, kok aku stagnan di sini aja sih pelayanannya gitu. Padahal masalahnya sebenarnya bukan di sekitar kita, bukan, malah sebenarnya di diri kita sendiri. Kita bisa introspeksi diri kita gitu. Kenapa sih pelayanan kita seperti ini? Ternyata salah sedikit, oh ternyata sekarang malah nggak enak sama teman kita. Mungkin kurang cocok dengan ada masalah dengan rekan pelayan kita. Itu yang mungkin kita bawa ke pelayan kita sehingga mengganggu itu loh. Biasanya contohnya di teman-teman yang di Tamborin, di Berdua kan Tamborin. Oh sekarang aku punya gerakan baru gitu loh. Terus ternyata Reni punya gerakan baru, Terinya nggak suka, lebih suka kayak ini gitu loh. Suka yang pakai lama. Ternyata kan bentrokan kan. Kalau kita nggak mau menyelesaikannya dengan kasih tadi, dengan saling terbuka, aku gimana kalau kita kolaborasi misalnya seperti itu. Kalau kita mau punya kerendahan hati seperti itu kan lebih enak gitu loh. Oh ternyata maunya tadi seperti ini, maunya seperti ini. Jangan sampai kita cuma punya ganjalan di hati tapi kita nggak mau menyampaikan, malah jadi batu sandungan untuk semuanya. Bahkan jemaat yang nggak tahu apapun kan ada. Ya benar sekali. Jadi menurutku sih emang kita butuh sesama pelayan Tuhan gini ya. Kita sesama itu butuh komunikasi yang lebih sering. Jadi mungkin kita di sini adalah keluarga dalam Tuhan. Jadi kita kalau seumpama kita diem-dieman, kita nggak akan tahu apa-apa. Nggak hanya aku tadi atau Mas Jeffrey aja, tapi teman-teman di rumah juga, saudara seimanku, teman-teman juga kakakku, adikku. Jadi ya kalau ada apa-apa nggak apa-apa bilang ke aku. Itu akan membentuk suatu hubungan kita. Kalau kita melayani bersama, itu akan membantu kita untuk saling mengerti satu sama lain gitu loh. Mungkin kita sekarang terpisah jarak karena corona, tapi ya kita usahakanlah kita tetap saling mendoakan. Mungkin kita sharing renungan satu sama lain juga itu cara yang baik untuk itu sih, kayak gitu. Sekarang lebih digampangkan, lebih ada sosmed kayak gitu, ada grup-grup seperti itu kan lebih enak, lebih dimudahkan. Ya benar sekali, manfaatkan dengan baik dan benar. Ya. Selanjutnya kalau dari segi penampilan ya Mas, kalau misalnya kita melayani itu kita boleh nggak sih pakai kayak kaos kayak gitu? Sebenarnya lebih ke konteks kita dalam dalam bergereja sih ya. Kan kembali ke tadi kita melayani raja segala raja gitu. Masa kita mau menghadap Tuhan itu tuh acak-acakan sih gitu. Sedangkan kita mau ketemu presiden aja yang di dunia, misal jangan presiden deh, yang nggak pernah kita ibu wali kota ya. Tadi kan pas kita ibu wali kota, yang rapi gitu. Kalau bisa
minyak 1 botol. Biar wangi. Kayak gitu kan, kita lo berusaha memberikan terbaik untuk yang di manusia tuh lo ya. Tapi buat Tuhan gitu loh, jangan sampai kita apa ya lebih mengistimewakan yang ada di dunia itu. Tapi kita datang ke Tuhan acak-acakan gitu. Melayani Tuhan dengan seenaknya. Jangan sampai seperti itu. Mungkin konteksnya aku nggak ngomong secara secara Itu salah spesifik benar. benar atau salah enggak, tapi kita lihat konteksnya gitu. Mungkin kalau acara youth gitu mungkin dengan pakaian mungkin ya tetap pakaian bebas tapi kan juga sopan gitu loh. Jangan sampai malah tidak menjadi berkat buat sili kita. Harusnya kita fokus melayani Tuhan melalui lihat pakaian kita, contoh seperti itu. Jangan seperti itu. Benar. Kalau mungkin di konteks apa pelayanan mimbar kayak teman-teman tamborin, janji bajunya apa, demikian musik seragamnya apa, WL musik, WL singlet juga seperti itu. Jadi bagaimana kita dari segi penampilan, dari casingnya sih kita udah memberi berkat buat jemaat yang kita layani terlebih Tuhan. Iya, benar. Iya teman-teman, aku juga keingat. Jadi sebelum ini kan aku juga belajar beberapa dari video-video dari pendeta-pendeta dari gereja lain. Itu juga ditegaskan bahwa kita itu melayani itu bukan untuk kita gitu loh. Kita itu melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita pakai, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, itu untuk siapa? Pertanyaannya kayak gitu. Jadi kalau kita berpakaian kayak sumpama aku sekarang pakai kaos, Mas Jeffrey pakai tadi pakai rok malahan teman-teman sekarang luar biasa. Itu sekali lagi pertanyaannya untuk siapa? Apakah untuk kemuliaan dirimu sendiri atau kemuliaan Tuhan gitu? Kamu mau yang nampak itu siapa? Tuhanmu atau dirimu kayak gitu. Jadi sekali lagi baik penampilan apapun atau apapun itu kembali lagi apa yang kamu untuk apa kamu melayani itu tadi kayak gitu. Tapi sih. jangan punya moto yang menurutku kurang pas deh. Aku pernah lihat orang punya moto itu, pakaian itu seadanya, bukan seadanya sih. Pokoknya ngawur gitu loh. Tapi kadang punya moto Tuhan kan lihat hati. Padahal loh, menurutku juga nggak pas gitu loh. Kita melayani Tuhan kok, ya benar Tuhan itu lihat hati, tahu apa yang kita mau, apa yang kita rindukan gitu. Tapi kan juga nggak gitu loh maksudnya. Masa pergi ke Tuhan sama pergi main itu sama, contoh seperti itu. Benar. Ya sih, kita mau beli buku di toko buku aja kan lihat sampulnya kan. Yes. Ya mau nggak mau ya yang dilihat pasti casingnya kan. Casingnya kayak gitu. Nah selanjutnya kita kan sering banget kan latihan atau pelayanan gitu. Menurut Mas Jeffrey boleh nggak sih kita main HP waktu latihan atau lagi pelayanan gitu? Dan kita nggak mau, itu membuat kita nggak fokus itu pada pelayanan kita pada Tuhan. Ya kembali ke tadi kayak apa yang pakaian tadi ya. Sebenarnya kita nggak bisa menilai orang itu baik bener enggak gitu. Kita juga nggak berhak untuk menghakimi rekan kita gitu, rekan atau semua teman kita gitu. Mungkin aja konteksnya waktu kita latihan contohnya pegang HP, kan kita nggak bisa menghakimi itu waktu latihan kok main HP sendiri sih. Kan kita juga nggak tahu, siapa tahu itu lihat catatan lirik lagu atau seperti apa. Mungkin pemain musiknya catatan chordnya kayak seperti itu. Beda lagi waktu kita ibadah, waktu hari H atau ibadah raya. Ya sebenarnya sebaiknya sih kalau kita gereja kan ya bawa Alkitab. Kembali ke dulu bawa Alkitab. Sebelum ada gadget kan kita dulu bawa Alkitab kan. Menurutku juga lebih aman sih. Soalnya kita bawa HP, orang lain jemaat juga pelayan Tuhan di depan aja bawa HP. Aku pakai HP. Maksudnya kita nggak tahu sih pikirannya jemaat gitu apa. Siapa tahu mereka mikir depannya mainan HP kayak gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu kalau itu Alkitab, note gitu kan nggak tahu. Ya maksudnya kita minimalisir kemungkinan ya terburuk agar kita nggak jadi batu sandungan bagi orang lain kayak gitu. Berarti ngingetin untuk bawa Alkitab ke gereja ya? Ya, anak sekolah minggu bawa Alkitab. Masa kamu udah kalah? Selanjutnya Mbak Terry mau tanya apa lagi? Kenapa sih kadang kita itu udah pelayanan ya, tapi pelayanan itu nggak sesuai sama keinginan yang kita pingini.
Atau enggak kalau misalnya kita pengen pelayanan ini tapi kok nggak ditunjuk-tunjuk sih, tambah dia yang ditunjuk yang kayak gitu. Itu kenapa? Sebenarnya itu tadi pelayanan kan juga bukan suatu paksaan gitu. Kalau ngomong sebuah paksaan juga nggak bisa. Soalnya meskipun ditunjuk mungkin yang menunjuk itu juga punya dasar sendiri gitu loh. Mungkin kapasitasnya atau porsinya emang bisa di sini gitu loh. Tapi yang ditunjuk juga tidak harus untuk selalu mengiyakan gitu loh. Kalau emang nggak cocok dengan talentanya, dengan porsinya, nggak apa-apa menolak, maksudnya bukan meminta pelayanan untuk lain. Misal tadi, aku sukanya di singer kok dikasih di pelayanan lain. Mungkin Reni sukanya di pelayanan tamborin kok dikasih lain kok. Ya berhak gitu loh. Soalnya daripada melayani dengan dengan setengah-setengah, dengan berat hati, lebih baik kan kita lakukan satu pelayanan tapi dengan sungguh-sungguh, dengan fokus dengan satu pelayanan kita. Benar sekali. Ya. Nah, selanjutnya kan kita pelayanan, apalagi aku dan Terry gap umurnya jauh gitu kan. Selera musik kami beda, terus selera baju kami beda, pakaian kami beda, seumpama ya. Dan otomatis adalah perbedaan visi misi kita kayak gitu kan. Itu gimana ya cara menyatukannya biar ya nggak semua orang kan sama gitu. Ya kembali tadi, kalau kita udah masuk dalam satu tim pelayanan, yaitu karena bilang tadi kita harus punya kerendahan hati dan saling terbuka kan. Jadi kalau rekan setim itu harus terbuka itu loh. Misalnya punya pandangan sendiri, Terry punya sendiri, Reni punya sendiri, ya yuk kita klopkan gitu loh. Jangan sampai itu tadi kita malah menonjolkan, aku sukanya ini, malah nggak ada titik temunya gitu. Tanpa ngomong ya, cuma mungkin di belakangku, aku rasanya nggak seneng gitu, soalnya tadi gini, itu tambah memperkeruh suasana juga. Iya, karena kalau satu tim terus ada yang seperti itu, pasti akan secara langsung akan juga mempengaruhi tim yang lain gitu, mempengaruhi rekan pelayanan lain. Dan akhirnya kita nggak menikmati itu tadi ya. Keterbukaan itu nomor satu emang. Oh, aku ingat tiba-tiba dulu ada siapa gitu seniorku di kakak rohani lah, itu bilang untuk menyatukan hati mungkin kita nggak bisa, tapi ingat kita itu kepala kita itu siapa gitu loh. Mungkin aku tangan, Mas Jeffrey kaki, Terry tangan kiri gitu ya seumpama. Itu kita beda-beda fungsi kita, tapi kepala kita siapa kayak gitu. Itu juga bisa mungkin ya. Jadi itu yang akan mempersatukan kita dalam satu tubuh. Enak. Iya, soalnya kalau kita udah menyadari kepala kita Tuhan Yesus, semua aspek bukan pelayanan kita yang di mimbar aja juga semua apa yang memperlancar pekerjaan Tuhan, pelayanan dalam Tuhan kayak pembangunan apapun, terus pemerhati apapun itu masuk di situ teman-teman. Berarti kita udah sadar porsiku itu memperhatikan temanku. Mungkin lewat kecil dari sudah makan Mas? Ya, mungkin dari perhatian seperti itu. Mungkin teman kita yang nggak kelihatan langsung yang rumahnya seperti itu. Bisa. Jadi semua pelayanan itu baik teman-teman, nggak harus di mimbar. Oke, selanjutnya ada lagi Mbak Terry yang mau ditanyakan? Pernah nggak sih Mas Jeffrey itu di gereja tapi nggak merasakan hadirat Tuhan itu nyata dalam gereja? Pernah, dalam waktu pelayanan atau nggak pelayanan ini juga pernah gitu loh. Sebenarnya yaitu kembali ke hati kita gitu loh. Ternyata setelah ini pengalamanku ya, kok aku nggak merasakan sih pelayanan, kok cuma lewat aja gitu loh. Ternyata aku punya masalah mungkin masalah di rumah yang tak bawa ke gereja, ataupun masalah dengan teman-teman sebelah. Iya, dengan yang kita bawa gitu loh. Akhirnya yang fokus kita yang awalnya untuk melayani Tuhan, ternyata mikirkan itu tuh loh. Ternyata ya juga berpengaruh gitu. Mungkin salah satunya itu. Ya. Dan juga seperti yang kemarin kita belajar kan. Jadi sebelum ini kita belajar dulu itu kayak
itu hadirat Tuhan itu yang merasakan itu kan kita. Dan kita kembali lagi, aku setuju sama Mas Jeffrey yang pertama tadi, waktu kita membangun hubungan kita sama Tuhan, saat itulah kita akan merasakan hadirat Tuhan dimanapun, baik itu di gereja, di sekolah, di tempat pekerjaan kita, kayak gitu, kita akan tetap merasakan hadirat Tuhan kalau kita benar-benar mau membangun membangun hubungan kita dengan Tuhan, kayak gitu. Jadi itu tadi sih intinya, benar, aku setuju sama Mas Jeffrey yang tadi. Jadi hadirat Tuhan itu dibangun lewat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dimanapun kita, baik itu ibadah atau enggak, itu masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Apalagi kalau kita berkumpul 2-3 orang, pasti Tuhan datang, ya kayak gitu. Sebenarnya hadirat Tuhan itu juga enggak harus kita waktu pelayanan atau di gereja gitu loh. Di kamar kita pun, waktu kita merenungkan apapun, besar ini, masa depanku gimana Tuhan? Jodohku siapa ya? Terus kita mau menyerahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terus secara nggak langsung itu ada oh iya Tuhan, aku nggak khawatir lagi kan, seperti itu. Apalagi saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, walaupun sendirian pasti Tuhan hadir. Ya kayak gitu. Pernah dengar itu nggak? Apa? Orang yang mau berlutut berdoa dengan Tuhan, nanam dengkul ke orang-orang tua ini bisa berdiri untuk apapun, untuk perkara apapun. Oh gitu, ingat ikut orang mau nanam lutut, nanam kayak berdoa. gitu. Ya intinya itu sih sebenarnya berserahkan kehidupan kita pada Tuhan. Lah ini pertanyaan terakhir ya. Upah pelayanan itu apa? Upah dalam melayani. Nah, sudah kalian ambil? Apa? Lah itu. Ya seperti itu tadi ya, awalnya dari awal kita, alasan kita melayani itu tadi. Itu sebenarnya upah kita yang udah kita ambil dulu gitu. Karya keselamatan Tuhan gitu. Karya keselamatan Tuhan di kayu salib, yaitu upah kita gitu loh. Udah janji Tuhan akan keselamatan buat kita. Terus tadi ngomong self brandingnya kita sebagai anak Tuhan, itu upahnya gitu loh. Terus untuk misalnya kita akan masa depan kita, kehidupan kita, berkat apapun itu bonusnya dari Tuhan gitu. Bisa. Menurut gue itu sih. Mungkin ada yang lain? Ya, setuju sih. Itu jawabannya paling baik. Gak bisa diganggu Google. Ya benar-benar. Jadi upah kita adalah udah kita ambil teman-teman. Jadi kita tuh udah dibayar di muka. Kita sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib, dan itu adalah upah kita. Dan kita hari ini melayani itu bukan untuk agar kita dapat berkat, agar kita apa-apa, tapi wujud tanggung jawab wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan, wujud bakti kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sebenarnya kan bukan orang layak gitu loh. Tapi Tuhan memakai kita dilayakkan. Apalagi jadi pelayannya. Itu suatu kehormatan yang besar kan. Anugerah. Ya. Jadi teman-teman kalau ditunjuk melayani jangan malu-malu. Sebenarnya kita harus tertanam di hati. Kita harus tahu diri lah. Kita udah ditebus, masa kita nggak mau melayani itu? Tahu diri. Tahu diri. Ya siap. Ya, itulah KTMBS kita hari ini soal pelayanan. Sudah semua, Mbak Teri? Sudah tahu semua? Sudah. Perjalanan masih panjang untuk pelayanan di TED. Semangat. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah kita itu melayani itu adalah anugerah. Tanggung jawab adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara ini tanggung jawab kita gitu loh. Kayak nggak semua orang itu bisa melayani teman-teman, ya nggak sih? Kayak nggak semua orang bisa berada di sini untuk jadi pembicara atau jadi MC, atau mungkin yang di belakang kamera untuk jadi kameramen atau jadi soundman, atau kayak Mas Jeffrey untuk jadi basis. Walaupun bakat kita sebesar gunung ya, tapi bukan Tuhan yang memberi jalan kita untuk melayani, itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini adalah anugerah tersendiri. Pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu jalan kita semua ya, tidak ada yang hebat sebenarnya. Yang hebat ya Tuhan yang ngasih talenta, yang ngasih kesempatan buat kita. Itu benar sekali. Yang kedua,
ingat tanamkan dalam pikiran kita sebelum kita melayani, untuk apa kita melayani? Apakah untuk kemegahan diri kita sendiri atau untuk kemegahan Tuhan? Di situ akan nampak gitu loh teman-teman. Dan itu kalau kita untuk diri sendiri, ya itu akan menjadi kesombongan untuk kita. Oh, gara-gara aku kok gereja ini ada, gara-gara aku kok ada ibadah online, seumpama kayak gitu. Dan yang ketiga, bertobatlah orang yang seperti itu. Bertobatlah. Yang ketiga adalah kita melayani selain untuk Tuhan, mau nggak mau kita melayani untuk manusia. Ada analogi yang berkata kayak gini, kalau kita nggak bisa mengasihi manusia yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, kayak gitu. Jadi ya kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mengasihi manusia gitu teman-teman. Kalian nggak bisa mengasihi saudara-saudara kita, manusia lain, itu nggak mencerminkan kasih Kristus gitu yang sudah mati di kayu salib, kayak gitu. Ada lagi kesimpulan yang mau ditambahkan? Dari Mas Cepi? Sudah? Ya, seperti itulah kita mau mengakhiri sesi KTMBS kita pada hari ini. Semoga di sesi kali ini bisa memberkati teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bingung, ada pertanyaan atau mau menambahkan, boleh meramaikan di grup SOC atau chat di ketua kemudian kita, DM di Instagram atau chat sendiri ke Mas Jeffrey untuk tanya soal pelayanan lebih lanjut. Benar gak? Nah, untuk besok jangan lupa kita ada ibadah umum jam 7 pagi dan ibadah online-nya jam 7 malam. Jangan lupa untuk menyaksikannya, dan juga ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Yeay! Selesai. Selamat melayani ya. Selamat melayani. Oh iya, kita ada teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa ulang tahun? Kita ulang lagi ya sebelum itu tadi. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Happy birthday Nathan, Happy birthday Andrew, Happy birthday Dania, Happy birthday semua. Yeay. Yeay. Berkati ya. Yeay. Semoga memberikan yang terbaik kepada kalian. Yeay. Akhir kata kita mengucapkan God bless you. Jangan lupa saat ibadah online pun kita harus tetap pakai baju rapi yang wangi ya. karena kita tetap menghadap kehadiran Tuhan. Oke, jangan lupa. Dadah. Hai guys, jadi ada 3 ayat Alkitab untuk kalian hari ini. Yang pertama, kita tanyakan ke ada Barani. Ada ayat untuk Ada SOC. di Roma 14 ayatnya yang ke-17. Kubacakan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Benar. Terima kasih Barani. Yang kedua, kita tanyakan pada Tari. Tari, ada ayat untuk SOC? Ada di 1 Korintus 9 ayat yang ke-13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat kebahagiaan mereka dari mezbah itu? Udah gitu lah. Oke, terima kasih Teri. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dari deng. Mas Jeffrey, dibacain dong Mas. Ada Ayat di Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Enak. Selamat Amin, enak. Selamat melayani teman-teman. Tetap semangat melayani SOC. Bye bye. God bless you. Bagaimana kabarnya di semua di rumah? Adik-adik. Senior dari Telah lama dari cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari suatu saat Yesus
Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladang, hanya anugerah semata. La la la, aku dipanggil olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipanggil. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Di 1 Petrus 2 ayat 12. Yeay.